Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 25 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Akibat Ketidaktaatan. Akibat ketidaktaatan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-24. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk belajar taat kepada Engkau tanpa syarat, taat sepenuhnya, dan taat tanpa kemudian memberikan alasan-alasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, akibat ketidaktaatan atau kita boleh menyebut juga akibat ketaatan. Kalau kita belajar dalam kehidupan keseharian, orang-orang yang taat berlalu lintas belum tentu dia tidak celaka. Tentu ini statement yang membingungkan. Bagaimana mungkin orang yang taat berlalu lintas belum tentu dia tidak celaka? Orang yang taat lalu lintas bisa mengalami kecelakaan, tetapi kecelakaan yang disebabkan bukan oleh dirinya, tetapi kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna lalu lintas lain yang tidak taat kepada aturan. Kita melihat bahwa korban-korban kecelakaan justru adalah mereka yang taat kepada aturan. Sementara pelaku daripada korban yang mengakibatkan korban kecelakaan dan juga bisa mengakibatkan dirinya sebagai korban adalah yang tidak taat kepada peraturan lalu lintas. Kalau kita menggambarkan tentang peraturan Tuhan sama seperti dengan peraturan lalu lintas, yang pada akhirnya membawa ketertiban, membawa keindahan, membawa hal yang baik buat semua pihak. Itu dibutuhkan ketaatan. Kita bertemu dengan satu pribadi yang bernama Saul. Apa yang menyebabkan Saul itu kemudian ditolak sebagai raja? Yaitu karena faktor ketidaktaatan. Karena faktor ketidaktaatan Saul itulah yang membuat dia ditolak sebagai raja. Apa bentuk ketidaktaatan daripada Raja Saul? Bentuk ketidaktaatannya adalah perintah Tuhan agar supaya melalui Samuel itu membalas orang Amalek yang menghalangi Israel keluar dari Mesir, dan perintah Tuhan engkau harus menumpas orang Amalek beserta dengan seluruh pengikutnya dan bahkan seluruh binatang-binatang ternaknya. Pada awalnya Saul menjalankan perintah. Saul membawa 200.000 pasukan, kemudian 10.000 dari Yehuda. Amalek dikalahkan. Tetapi dalam perjalanannya, Saul tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menumpas seluruhnya tanpa boleh tersisa. Apa yang dilakukan Saul? Saul kemudian bahkan menyelamatkan Raja Agag yang Raja Amalek. Kemudian Saul pun mengambil kambing lembu yang terbaik untuk diambil oleh dirinya. Ini menunjukkan ketidakpatuhan kepada perintah Tuhan. Sedangkan firman Tuhan berkata, karena engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Firman Tuhan berkata, aku menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Kemudian Samuel menemui Saul. Dan Samuel berkata, aku dengar ada bunyi kambing domba. Rupanya engkau mengambil jarahan dari kambing domba. Sementara perintah Tuhan jelas, engkau tidak boleh mengambilnya, engkau harus membinasakan seluruhnya. Saul berkata, kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bayangkan, dia mencari siasat, dia mencari alasan bahwa kambing domba yang saya ambil itu adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal jelas itu bentuk ketidaktaatan. Samuel berkata, perintah Tuhan itu jelas, tumpas semua. Mengapa engkau membiarkan sebagian? Mengapa engkau mengambil jarahan? Lalu kemudian Saul mencari lagi alasan yang lain. Karena rakyatlah yang mengambil jarahan, bukan aku. Dikatakan rakyatlah yang mengambil jarahan, bukan aku. Sedangkan Saul adalah raja. Dia harus memerintahkan sebagai otoritas tertinggi.
Sehingga dengan demikian apa yang firman Tuhan katakan pada ayat 22 sampai ke 24, bahwa ketaatan kepada suara Tuhan itu lebih penting daripada korban bakaran dan sembelihan. Jadi ketaatan itu lebih penting daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Mendengarkan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini satu bentuk ketaatan yang diminta oleh Tuhan. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Sekalipun pada akhirnya kemudian Saul mengaku dosa, namun tetap bukan pengakuan dengan yang tulus. Pada ayat 24 dikatakan, aku berdosa pada Tuhan, tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi Saul punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Saul punya banyak alasan untuk ketidaktaatannya, supaya Tuhan mengerti kalau saya tidak taat berarti ada alasan-alasan yang harusnya diterima oleh Tuhan. Tetapi ketidaktaatan itulah yang kemudian firman Tuhan katakan, aku menolak engkau sebagai raja karena engkau telah menolak firman Allah. Jadi Saul ditolak sebagai raja, yang kita tahu dengan jelas kemudian ada pengganti daripada Raja Saul, yaitu Raja Daud. Ini bentuk ketidaktaatan. Kalau kita belajar dalam kehidupan kita, ada banyak aspek kita itu harus taat. Tentunya pada bagian ini adalah taat kepada kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, taatlah sepenuhnya. Jangan sebagian dilakukan, sebagian tidak dilakukan. Sebagian taat kepada Allah, tapi sebagian lagi mengikuti hawa nafsu sendiri, mengikuti kehendak sendiri, melakukan cara-cara sendiri, melakukan program-program pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan aku menolak Saul sebagai raja, karena Saul menolak firman Tuhan, karena Saul tidak taat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sedemikian penting sebuah ketaatan. Karena ketaatan itu akan membawa keindahan. Ketaatan itu akan membawa kita hidup dalam kekudusan. Ketaatan pun akan membuat kita diberkati oleh Allah. Dan ketaatan pun membuat orang-orang lain terberkati lewat kehidupan kita. Karena setiap perintah-perintah Tuhan itu akan membawa kebaikan buat diri kita dan juga buat orang lain. Setiap perintah Tuhan itu adalah rancangan untuk sebuah masa depan yang baik. Ketaatan kepada perintah Tuhan pada prinsipnya adalah untuk menolong agar hidup kita itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan dalam artian yang sangat luas. Jadi Tuhan itu membawa kita dari dosa kepada kekudusan. Tuhan itu membawa daripada kedegilan hati pemberontakan kepada ketaatan. Tuhan membawa kita daripada kehidupan buruk kemudian masuk ke dalam kehidupan yang diperbaharui. Kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Itu ketaatan. Akibat ketaatan kita mendapatkan banyak hal-hal indah. Akibat ketidaktaatan pun kita akan mengalami penolakan, kita akan mengalami hukuman, dan tentunya kita akan mengalami sebuah kehidupan yang jauh-jauh dari Tuhan. Mari kita belajar menjadi anak-anak yang Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, menjalankan kehendaknya, tidak dikurangi, tidak diberikan banyak alasan. Kalau saya tidak taat dengan alasan 1 dan 2 seperti Saul. Jadilah pribadi yang taat, jadilah pribadi yang sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, di setiap lini, setiap bagian kehidupan kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang diberkati dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.